Bagimulah segala hormat, bagimulah segala pujian, kemuliaan. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Hati kami bersyukur kepada Tuhan. Amin. Segenap hati kami Tuhan, kami bawa di hadapan Engkau, sebab kami mengagumi pribadi Tuhan. Kami terpesona akan pribadi Yesus yang dahsyat. Mari lebih sungguh katakan kepada Tuhan. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Amin. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Nyatakan kagum, betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Kami kagum, betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Segenap hati kami mau nyatakan di hadapan Tuhan, kami kagum akan Engkau. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Dengan lebih sungguh di hadapan
sebelum kita mendengarkan berkat firman Tuhan, kita boleh sama-sama menyatukan hati kita di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam surga, sungguh kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini. Engkau telah mengumpulkan kami semua ladies-ladies yang luar biasa di tempat ini. Tuhan, jika dalam sebentar kami mau segera mendengarkan sedikit dari kebenaran firman-Mu, biarlah Engkau yang memberkati kami, Engkau yang menolong kami Tuhan, sehingga firman-Mu ini dapat boleh menguatkan kami, memberikan kami pengharapan. Firman-Mu dapat boleh menegur kami, mendidik kami, dan mengubahkan kami, sehingga kami boleh semakin serupa dengan Engkau. Berkati juga hamba-Mu yang sebentar lagi akan menyampaikan firman-Mu ini Tuhan. Kiranya apapun yang keluar dari lidah bibir hamba-Mu adalah sesuai dengan yang Engkau ingini saja. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom ladies-ladies semua yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan hari ini ya saya boleh kembali diberikan kesempatan untuk membagikan berkat firman Tuhan kepada ladies-ladies yang luar biasa di tempat ini. Dan tema yang saya angkat adalah love is titik 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 atau kasih itu titik titik titik. Nah, ladies, tanggal 14 Februari yang lalu, dunia baru saja merayakan yang biasa kita dengar sebagai Valentine's Day. Bunga-bunga, coklat-coklat, kue-kue yang manis, banyak sekali diberikan untuk menunjukkan rasa sayang seseorang kepada orang lainnya. Nah, dan ketika saya ini mencoba meng-Google gitu ya, history Valentine's Day, bagaimana dan kenapa sih kok 14 Februari ini ditetapkan sebagai hari kasih sayang sedunia? Ada begitu banyak jawaban yang keluar dari Google. Salah satunya adalah Google menyebutkan bahwa ada seorang pendeta, seorang priest zaman Romawi yang tetap memberkati pasangan untuk melangsungkan upacara pernikahan ketika saat itu pernikahan itu tidak diizinkan oleh Kaisar Claudius. Sehingga pada akhirnya priest yang bernama Valentine ini dia dipenggal. Tapi ada juga yang menyebutkan bahwa Valentine yang lainnya lagi, versi lainnya lagi, itu mungkin dibunuh karena membantu umat Kristen untuk melarikan diri dari penjara Romawi yang begitu keras ya, di mana mereka ini sering disiksa, di mana mereka ini sering dipukuli. Nah, jadi hari Valentine ini dirayakan, diperingati di 14 Februari ini untuk memperingati hari kematian atau pemakaman Bapak Valentine ini tadi. Hari Valentine itu memiliki makna yang begitu banyak ya, yang berbeda-beda bagi banyak orang. Tapi Valentine's Day ini, ladies, selalu berbicara tentang kasih sayang. Valentine's Day ini selalu berbicara tentang selflessness, tentang betapa seseorang itu lebih mengutamakan kepentingan orang lain daripada kepentingannya sendiri. Nah, hari ini kita juga sama-sama mau belajar, bukan tentang love, bukan tentang kasih yang berbau romance ya, tapi tentang arti kasih yang lainnya. Ladies yang dikasih Tuhan, hari ini kita mau sama-sama membaca satu perikop yang begitu sering kita dengar, mungkin ketika sedang ada pemberkatan, ketika sedang mempelai sedang bertukar janji nikah di altar, yaitu perikop di 1 Korintus 13 yang berbicara tentang kasih. Mari kita sama-sama baca dulu di 1 Korintus 13 ayatnya yang pertama sampai yang ketiga. Di 1 Korintus 13 ayat yang pertama dikatakan, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Lalu ayat yang kedua, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Nah, poin pertama yang mau saya sharingkan pada hari ini adalah love is the heart of the church. Jadi, kasih itu adalah jantung dari sebuah gereja. Ladies, di 1 Korintus 13 yang kita baca tadi, saat itu kondisi jemaat di Korintus itu sedang kacau balau. Jadi, jemaat di Korintus ini
Mereka berpikir bahwa karunia-karunia rohani yang mereka miliki itu membuat mereka ini orang-orang yang lebih rohani, orang-orang yang begitu spesial. Mereka berpikir bahwa mereka ini adalah orang-orang yang superior, yang lebih baik dari orang pada umumnya, karena mereka ini memandang tinggi karunia-karunia rohani. Mereka bisa berbahasa roh, mereka bisa bernubuat dan sebagainya. Padahal misi yang utama dari jemaat di Korintus ini adalah untuk membagikan Injil, membagikan kabar baik ke orang lain. Tapi kenyataannya justru terjadi begitu banyak konflik, terjadi begitu banyak perpecahan, terjadi begitu banyak kesombongan. Karena jemaat di Korintus ini, mereka lebih mementingkan karunia-karunia rohani yang tadi. Sehingga mereka ini menjadi sombong akan karunia mereka. Sehingga mereka ini nggak lagi melakukan tujuan utama mereka. Mereka tidak lagi melakukan misi mereka. Mereka tidak lagi menyampaikan dan membagikan Injil di dalam kasih. Ladies, ada sebuah cerita di mana ada seorang anak dari seorang yang begitu kaya raya. Dan si anak ini bertobat. Anak ini mau mengikut Yesus. Dan karena dia bertobat, dia sedang menggebu-gebu ya cintanya. Dia mau taat akan Injil, dia mau melakukan semua perintah Allah. Dia mulai menyerahkan semua yang ia miliki, dari hartanya, dari ternaknya, perhiasannya, dan sebagainya. Tapi sayangnya, ladies, apa yang diberikan dan diserahkan si anak ini tadi bukanlah miliknya, melainkan milik sang ayah. Karena ayahnya yang kaya, anaknya ini hanya dikasih sama ayahnya aja. Nah, sang ayah yang belum bertobat ini tadi begitu murka dengan apa yang dilakukan si anak. Sehingga sang ayah ini berkata kepada si anak, "Nak, kalau kamu benar-benar mau jadi orang Kristen, sekarang semua yang kamu pakai, sekarang semua yang ayahmu ini kasih ke kamu, kembalikan ke ayah, termasuk apa yang kamu pakai dan apa yang kamu pegang." Sehingga karena ketaatan si anak ini tadi kepada Injil, si anak tadi menanggalkan semua pakaiannya dan semua yang ia miliki dan dikembalikan kepada sang ayah tadi. Nah, ladies, kalau jemaat di Korintus dengar akan cerita ini, saya percaya bahwa mereka ini pasti akan menyukainya. Karena jemaat di Korintus, mereka itu benar-benar menyukai gebrakan-gebrakan yang wow gitu. Mereka menyukai gerakan-gerakan yang heboh, yang spektakuler. Mereka berpikir bahwa kekristenan itu ya seperti itu, ekstrim gitu ya. Nah, padahal di ayat yang ketiga tadi, Paulus jelas-jelas mengatakan kepada kita bahwa jika aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tapi tidak ada kasih, maka semuanya itu akan sia-sia. Jadi di ayat ini, ladies, Paulus itu mengingatkan mereka bahwa semuanya menggunakan karunia-karunia yang ajaib, melakukan tindakan-tindakan iman yang begitu heboh dan dramatis, itu sama sekali nggak ada artinya jika tidak disertai dengan kasih. Ladies, kita sudah sering mendengar bahwa kasih di dalam bahasa aslinya, di dalam bahasa Yunani, itu bisa ada 4 arti yang berbeda-beda. Yang pertama adalah kasih storge, yaitu adalah kasih antara anggota keluarga ya ladies. Dan kata kasih storge ini dipakai di dalam kisah Abraham dan Ishak. Lalu ada juga kasih filia atau kasih filio yang berbicara tentang kasih persahabatan. Dan kata-kata filia ini dipakai dalam kisah Daud dan Yonatan. Atau juga ada kasih eros, yaitu yang menggambarkan cinta romantis ya, yang merupakan sebuah anugerah pernikahan yang suci di dalam Alkitab. Dan kata eros ini dipakai dalam kisah-kisah percintaan antara Ishak dan juga Ribka. Ada juga kasih yang namanya kasih agape. Kalau storge ini tadi adalah perasaan kasih yang mengalir gitu ya secara alami, ada ikatan emosional yang kuat antara keluarga. Kalau philos ini tadi adalah cinta persahabatan, eros ini tadi adalah cinta yang romantis, tapi kasih yang agape ini adalah kasih yang memilih untuk mencintai orang lain. Dan para penulis di Perjanjian Baru, mereka menggunakan kata agape ini untuk menggambarkan kasih Allah bagi kita semua, yang ditunjukkan dengan cara mengutus anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk mati bagi kita semua. Jadi, ladies, kasih agape ini adalah kasih yang tanpa syarat, kasih yang memilih untuk tetap mengasihi orang lain, terlepas dari perasaan kita, dari kondisi kita, dari situasi kita.
Kita ini nggak bisa ya memiliki kasih persahabatan bagi musuh kita. Kita nggak bisa memiliki kasih yang romantis untuk musuh kita. Tapi kita bisa memiliki kasih agape. Kasih yang memilih untuk mengasihi musuh kita tanpa syarat. Nggak peduli nantinya mereka ini mau berbuat apa kepada kita. Dan kata agape inilah ladies yang dipakai Paulus di dalam perikop 1 Korintus 13 tadi. Jadi ketika Paulus ini menggambarkan karakteristik kasih di dalam perikop ini, ia berbicara tentang kasih agape, kasih yang tanpa syarat. Nah, ladies, kita ini bisa memiliki mungkin gedung gereja yang begitu indah, liturgi-liturgi yang begitu indah yang pernah dirancangkan oleh manusia. Kita bisa memiliki musik yang dibawakan oleh pemusik dan paduan suara yang terbaik. Kita bisa memiliki program-program gereja yang begitu luar biasa. Tapi jika kita ini nggak punya kasih, maka Paulus mengatakan, kita ini sama kok, kayak gong yang berisik dan simbal-simbal yang bertinting. Kelihatannya aja cuman sibuk. Kelihatannya aja kita ini berkegiatan gitu ya, melakukan segala sesuatunya untuk Tuhan. Tapi ternyata di dalamnya kita ini kosong. Bukankah situasi di jemaat Korintus ini juga begitu familiar dengan kita? Bukankah sekarang gereja-gereja zaman sekarang ini seperti itu? Semuanya ya terlihat begitu indah dari depan. Tapi ladies di dalamnya, begitu banyak perpecahan, begitu banyak konflik yang terjadi. Bukan di tengah-tengah jemaat, tapi justru di pemimpin-pemimpin, justru di para koordinator-koordinator, di mana seharusnya tugas kita ini adalah untuk melayani, sehingga kita ini bisa menjadi jembatan agar jemaat itu bisa semakin dekat dengan Allah. Tapi justru karena kita ini nggak memiliki kasih, kita ini justru membuat keributan, kita ini membuat perpecahan. Kita ini bisa aja kita saat ini kita melayani. Bisa saja saat ini kita merasa kita sudah all out buat Tuhan. Tapi hari ini, ladies kita harus tanya ke diri kita sendiri. Apakah kasih itu yang menjadi driving force untuk kita ini melayani? Apakah kasih itu yang sudah menjadi motivasi kita untuk kita ini melayani? Apakah karena kasih saat ini kita melakukan apa yang kita lakukan saat ini? Karena ayat 1 sampai 3 yang kita baca tadi, dengan jelas-jelas mengatakan bahwa kasih itu adalah kita ini all or nothing. Kita ini mau masuk semuanya atau mending nggak usah sama sekali. Karena seseorang itu bisa memiliki pengalaman yang begitu luar biasa dengan Tuhan. Seseorang itu bisa memiliki iman yang memindahkan gunung. Seseorang itu bahkan rela mati martir demi Injil. Tapi jika kita ini tidak memiliki kasih, itu tidak ada artinya bagi Tuhan. Ladies, dikatakan bahwa kasih itu adalah sesuatu yang jika dimiliki oleh gereja, maka gereja itu tidak lagi membutuhkan hal-hal yang lainnya. Tapi jika gereja tidak memiliki kasih, maka apapun yang dimiliki oleh gereja itu tidaklah berarti. Jadi saat ini, kalau kita menjawab, oh iya kok benar, saya ini melakukan apa yang saya lakukan saat ini karena saya memiliki kasih, karena saya ini begitu mengasihi Tuhan. Mari kita sama-sama lihat dulu. Sebenarnya kasih itu seperti apa sih? Apa benar kasih yang kita maksud itu sudah sama dengan seperti kasih yang Paulus maksudkan? Nah, lalu kita lanjut di di poin yang kedua. Poin yang kedua adalah love is what makes us Christ-like. Jadi kasih itu yang membuat kita serupa dengan Yesus. Jika kita lanjut membaca di ayat-ayat selanjutnya, di 1 Korintus 13 ayat yang keempat sampai ketujuh, Paulus menggambarkan apa itu kasih dan apa itu bukan kasih. Mari kita sama-sama baca di 1 Korintus 13 ayat yang keempat. Dikatakan bahwa kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Amin. Ladies, hari ini kita nggak mau bahas semua karakter kasih yang ada di ayat 4 sampai ke 7. Tapi hari ini kita hanya mau bahas karakter-karakter kasih yang ada di ayat yang keempat. Yaitu yang pertama adalah kasih itu sabar. Love is patient. Dikatakan di dalam bahasa Inggrisnya, itu adalah love is patient. Patient itu adjektif ya, dia adalah kata sifat. Sama seperti di bahasa Indonesianya, kasih itu sabar. Sabar ini adalah sebuah kata sifat.
Tapi di dalam bahasa aslinya, di dalam bahasa Yunani, sabar ini diterjemahkan sebagai makrotumeo. Ini adalah sebuah kata kerja. Nah, jadi kata Yunani makrotumeo ini tadi sebenarnya terdiri dari dua kata yang lebih pendek, yaitu makro yang berarti panjang dan juga tumeo yang berarti gairah atau amarah. Jadi kata makrotumeo ini tadi diartikan sebagai panjang untuk marah, membutuhkan waktu yang lama untuk marah, atau mungkin simpelnya lambat untuk marah, begitu ya, ladies. Nah, sabar ini adalah karakteristik pertama yang keluar dari mulut Paulus ketika dia berbicara tentang kasih. Nah, kesabaran ini ada dua tipe, ladies. Yang pertama adalah sabar dalam menghadapi situasi dan kondisi. Yang kedua adalah sabar terhadap orang. Ada gitu ya orang yang mungkin sabar ketika mesin cucinya rusak, lagi mau nyuci ternyata mesin cucinya rusak. Ada orang yang sabar ketika mungkin kena macet di jalan, udah keburu-buru tapi kena macet, dia tetap sabar. Ada orang yang mungkin sudah lapar, tapi waktu pesan makanan, makanannya keluar dengan begitu lama, orangnya tetap sabar. Nah, orang yang sabar ketika bertemu dengan situasi-situasi seperti ini, mereka tetap tenang. Sedangkan orang yang nggak sabar, mereka pasti udah ngomel-ngomel, mereka udah marah, mereka udah kesel, mereka udah jengkel. Tapi Paulus ini lebih peduli tentang kesabaran terhadap orang lain. Karena ketika kita ini sabar, ladies, itu artinya kita ini mau menanggung dengan sabar kesalahan dan pelanggaran dari orang lain. Jadi bersabar itu artinya kita ini bisa menahan diri untuk tidak membalas orang lain yang sudah menyebabkan penderitaan kepada kita. Ladies, dalam hidup ini saya percayalah, pasti ada orang yang mengecewakan kita, yang membuat kita kesal, yang membuat kita ini jengkel. Mungkin teman-teman gereja kita, bahkan mungkin suami kita sendiri, anak-anak kita, keluarga kita, orang tua kita yang mengecewakan kita. Dan zaman sekarang, saya amati bahwa sabar itu sangat susah. Seberapa sering sih kita ini dengar orang yang melabeli diri mereka sendiri gitu ya, bahwa mereka ini memiliki kesabaran setipis tisu, bahkan tisu yang dibelah dua. Jadi begitu tipisnya kesabaran mereka. Ada sedikit saja yang mengecewakan mereka, mereka akan langsung marah. Ada orang yang sedikit saja berbuat jahat kepada mereka, mereka langsung aja gitu mau membalas. Tapi hari ini, ladies, kita diingatkan bahwa kita ini bukan saja hanya bersabar kepada dosa, kekurangan, dan juga kelemahan manusia hanya ketika mereka ini tidak menyakiti kita. Ketika kita ini panjang sabar, itu berarti bahwa kita ini tetap mengasihi, walaupun kita ini disakiti dan kita ini dilukai. Ingat bahwa kasih itu berasal dari Tuhan, dan Tuhan itu adalah kasih. Dan dikatakan di Alkitab bahwa Tuhan itu sabar, Tuhan itu panjang sabar. Sama yang dikatakan di Mazmur 103, ayatnya yang ke-8 dan 10 kita mau baca. Di Mazmur 103 ayat yang ke-8 dikatakan, Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Lalu ayat yang ke-10, tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Lalu juga kita mau baca di 1 Timotius 1 ayat yang ke-15 sampai ke-16. Dikatakan, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Jadi ladies, sabar itu artinya ketika orang lain membuat kita ini marah, membuat kita ini kecewa, kita tetap memilih untuk kita ini nggak membalas. Mungkin kita bisa dengan gampang balas dendam, tapi kita tidak melakukannya. Tentu sangat susah untuk dilakukan. Tapi kita bisa dimampukan untuk melakukan kesabaran ini saat kita ini benar-benar menghargai kasih Tuhan yang sudah sedemikian sabar dengan kita semua. Ingat bahwa Tuhan sudah begitu panjang sabar, ladies, kepada kita semua. Ketika kita ini jatuh ke dalam dosa, kita ini melakukan kesalahan, mungkin bukan cuma sekali, bukan
cuma 2 kali, tapi berkali-kali. Tapi Tuhan itu tetap sabar. Tuhan itu nggak menyerah untuk tetap mengampuni, tetap menyayangi kita. Oleh karena itu, ladies, kita pun juga wajib menunjukkan kasih yang sama, kasih yang sabar terhadap orang lain, sehingga kita ini bisa menjadi contoh. Ladies, semakin besar kasih kita, tentunya semakin besar juga seharusnya kesabaran kita. Ingat bahwa Tuhan itu saat ini nggak pernah salah menempatkan kita di posisi di mana kita berada. Jadi saat ini kalau kita sedang bergumul tentang kesabaran, mungkin dengan orang-orang terdekat kita, dengan teman kerja kita, dengan saudara kita sendiri, mungkin yang harus kita minta dari Tuhan itu bukan supaya Tuhan kasih kita panjang yang lebih panjang sabar, tapi kita harus minta kemampuan untuk terlebih dahulu mengasihi orang-orang ini lebih dan lebih lagi. Sabar itu nggak ada batasnya, ladies. Kalau ada batasnya, itu artinya bukan sabar. Lalu tadi karakter kasih yang kedua adalah love is kind. Kasih itu murah hati. Nah, di terjemahan bahasa Indonesia dikatakan kasih itu murah hati. Tapi sebenarnya kalau di bahasa Inggris kita lihat bahwa love is kind. Kasih itu baik. Demikian juga di bahasa aslinya, di bahasa Yunani. Baik itu dituliskan sebagai Krestos, yaitu yang memiliki arti berguna, memiliki arti baik, dan juga murah hati. Jadi saat ini kalau kita udah tahu tentang terjemahan aslinya, seharusnya kita juga tahu bahwa kasih itu baik itu bukan berbicara tentang menjadi baik dan benar saja. Tapi kasih itu juga berarti bahwa kita ini berusaha untuk kita ini bisa menyediakan apa yang orang lain butuhkan. Kita ini mau untuk kita ini menjadi berguna dan bermanfaat bagi orang lain. Kepada mereka yang tidak kita kenal dan bahkan kepada musuh-musuh kita sekalipun. Di Nahum 1 ayat yang ke-7a dikatakan, Tuhan itu baik. Kata baik di sini adalah kata-kata yang sama yang dipakai di 1 Korintus 13 tadi untuk mendeskripsikan tentang kasih, bahwa kasih itu baik, kasih itu murah hati. Nah, kita tahu bahwa Tuhan itu baik dan Tuhan sudah menunjukkan kebaikannya kepada kita dengan memberikan kita ini keselamatan. Ladies, zaman dulu di China, kita tahu bahwa zaman dulu sekali itu ada one baby policy ya di China karena mereka orangnya begitu banyak sehingga pemerintah tidak memperbolehkan keluarga memiliki anak lebih dari satu. Nah, dan kita tahu juga bahwa orang-orang China ini mereka lebih memilih untuk memiliki anak laki-laki dibandingkan anak perempuan. Sehingga ketika mereka ini terlebih dahulu melahirkan anak perempuan, mereka ini pada akhirnya membuang bayi-bayi perempuan ini tadi supaya mereka bisa mencoba lagi dan bisa punya anak laki-laki. Nah, ada seorang misionaris dari USA yang datang ke China untuk mengadopsi bayi-bayi ini. Dia mengadopsi seorang bayi perempuan yang terlantar, yang dibuang ini untuk dibawa pulang lagi ke USA untuk dijadikan sebagai anaknya. Jadi misionaris ini begitu baik kepada anak bayi ini. Anak ini mungkin memang nggak pantas untuk diadopsi, nggak memiliki apa-apa untuk bisa diadopsi, diasuh sama si misionaris ini. Tapi misionaris ini tetap menunjukkan kebaikan yang nyata dengan cara mengadopsi sang bayi ini dan juga memenuhi setiap kebutuhan hidup dari bayi ini, membesarkannya sama seperti membesarkan anaknya sendiri. Ladies, bukankah ini yang Tuhan sudah lakukan bagi kita semua? Saat ini kita ini nggak ada yang pantas loh untuk diselamatkan. Tapi Tuhan tetap mengirimkan putranya yang tunggal untuk mati bagi kita, sehingga kita ini bisa memperoleh keselamatan. Jika kebaikan yang sama yang telah ditunjukkan kepada Tuhan, itu adalah kebaikan yang Tuhan ingin kita tunjukkan juga kepada orang lain. Berulang kali, ladies, di dalam perjanjian baru, kita diperintahkan untuk kita ini berbuat baik kepada orang lain. Sama seperti Tuhan sudah baik kepada kita. Nah, kebaikan yang Alkitab sebutkan tadi di 1 Korintus 13 tadi, itu tidak diperoleh karena kebaikan penerimanya. Sama seperti kita yang nggak pantas menerima kebaikan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Tapi itulah jenis kebaikan yang sekarang kita ini harus tunjukkan kepada orang lain. Bukan kepada mereka yang pantas untuk menerima kebaikan dari kita, tapi kepada mereka yang justru tidak pantas untuk menerima kebaikan dari kita. Mudah untuk kita ini mengasihi orang, berbuat baik kepada orang yang baik kepada kita. Tapi hari ini kita diingatkan untuk kita ini tidak berbuat baik hanya kepada orang yang baik kepada kita. Tapi kita juga tetap
harus berbuat baik kepada mereka yang tidak berbuat baik kepada kita, kepada mereka yang mungkin menyakiti kita, kepada mereka yang mungkin menusuk kita dari belakang. Pasti kita ini memiliki orang yang kita nggak suka. Mungkin kita semua punya orang yang kita ini nggak ingin kita ajak bergaul. Deket-deket aja kita ini nggak mau. Mungkin kita memiliki orang yang kita anggap ya sebagai musuh gitu ya. Kita nggak mau deket-deket pokoknya kepada mereka. Tapi saat ini, jika tadi Lady semua bilang bahwa kita ini benar-benar melayani karena kasih. Jika kasih itu ada di dalam diri kita semua, maka kita ini harus tetap bersifat baik kepada mereka. Bukan hanya bersifat baik yang ya udah saya nggak membalas kejahatan mereka. Cukup. Tapi saya nggak mau deket-deket lagi. Saya nggak mau berurusan lagi sama dia. Tapi kita harus bersikap baik yang diikuti juga oleh perbuatan-perbuatan baik. Kita harus melakukan tindakan-tindakan kebaikan. Walaupun kita disakiti, kita harus memaafkan, kita harus mendoakan, kita tetap harus membantu, kita tetap harus memberi, kita tetap harus melayani mereka. Jadi bukan kasih yang pasif, lady semua, tetap memiliki kasih yang aktif bagi sesama kita semua. Jadi jika kita ini adalah benar-benar orang Kristen, maka hidup kita ini harus ditandai dengan kebaikan hati. Sehingga ketika orang melihat kita, mereka bisa berkata, oh iya ya, dia itu baik karena dia ini adalah orang Kristen. Makanya dia itu baik karena Tuhannya itu sangat baik. Amin, lady semua. Nah, lalu poin yang ketiga, karakter kasih yang ketiga adalah love does not envy or boast, and love is not arrogant. Jadi katakan bahwa kasih itu tidak cemburu, tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Lagi ya, ladies, translasi cemburu ini jika di dalam bahasa Inggris itu dikatakan sebagai envy. Lebih tepatnya mungkin translasinya adalah iri. Jadi bukan cemburu, tapi iri. Jadi kasih itu tidak iri. Jadi saya percaya kita semua ini pernah dengar dongeng masa kecil Snow White ya, si Cinderella. Nah, si siapa namanya Ratu. Si ratu ini kan suka berdiri di depan cermin, lalu sering bertanya kepada sang cermin ini tadi, cermin-cermin di dinding, siapa sih yang paling cantik dari semuanya? Lalu si cermin selalu menjawab, oh tentu saja ratu yang paling cantik di semua dunia. Nah, lalu suatu hari sang ratu bertanya lagi kepada si cermin ini, cermin-cermin, siapa yang paling cantik? Oh, ada yang namanya menjadi gadis yang begitu cantik. Dia lebih cantik daripada si ratu ini tadi. Sehingga ratu ini tadi menjadi marah. Karena ratu ini merasa bahwa nggak cukup dia ini dipandang sebagai wanita yang cantik saja. Ratu itu nggak suka, dia ini nggak tahan kalau ada orang lain yang lebih cantik daripada dirinya. Sehingga ratu ini menjadi iri dan melakukan kejahatan-kejahatan. Tapi ladies, ini nggak hanya terjadi di dongeng loh. Ini juga terjadi di dalam kitab di Alkitab. Kain Kain itu nggak suka kenyataan bahwa Tuhan itu lebih menyukai persembahan Habel daripada persembahannya sendiri. Sehingga rasa iri tadi membuat Kain ini membunuh Habel, membunuh saudaranya sendiri. Saudara-saudara Yusuf juga sama. Mereka tidak menyukai kenyataan bahwa bapaknya itu lebih mencintai Yusuf daripada mereka. Sehingga rasa iri yang ada di dalam hati mereka membuat mereka ini membuang Yusuf dan rela menjual Yusuf untuk dijadikan budak. Demikian juga dengan Raja Saul. Raja Saul itu nggak suka dengan kenyataan bahwa para wanita-wanita, mereka menyanyikan lagu-lagu bahwa Saul telah mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Dan karena Saul iri hati, sehingga ia berusaha mencoba membunuh Daud. Iri hati, keangkuhan, kesombongan, semuanya ini ya ladies, didasari dari rasa persaingan. Makhluk di dunia ini yang paling suka bersaing siapa sih? Kaum perempuan ladies. Kita ini loh. Kita ini begitu suka saingan satu sama lain. Apa-apa dibuat iri hati. Apa-apa dibuat saingan. Semua-semuanya wanita ini nggak mau kalah. Tapi ingat bahwa kasih itu tidak iri hati. Kasih itu tidak bersaing satu sama lain. Justru kasih itu bersuka cita atas berkat satu sama lain tanpa ingin memilikinya untuk diri kita sendiri. Yang saya amati nih ladies, kalau ibu-ibu, ladies-ladies ketemu kumpul sesama
ibu-ibu arisan, arisan PKK, arisan ibu-ibu sekolah, pertemuan wanita dan sebagainya. Kebanyakan itu malah ibu-ibu ini dandannya yang all out gitu, yang rambutnya biasanya biasa, begitu kumpul sama ibu-ibu, sasaknya setinggi setinggi langit. Nah, pakai baju, celana, sepatu, pokoknya yang all out gitu, parfum disemprot-semprot semua. Tas yang paling baru, yang paling mahal ditenteng, yang pokoknya dikeliatin-keliatin supaya em, pede gitu ya supaya nggak kalah sama yang lainnya. Nggak lupa pakai mungkin bulu mata yang badai supaya terlihat paling cantik. Nggak mau pokoknya kalau di foto itu kalah cantik daripada yang lainnya. Nah, mungkin juga iri hati itu membuat kita ini kalau kita lihat orang lain gitu ya, lebih glowing gitu sekarang. Mungkin dulu kusam, mungkin dulu nggak glowing, sekarang sudah glowing, sekarang mukanya tirus gitu. Terus kita jadi ngomong ke orang lain, wah itu pasti tarik benang, itu pasti oplas dan sebagainya. Karena kita iri hati. Pada akhirnya, karena kita iri hati, kita sebenarnya pengen, tapi kita nggak bisa memiliki itu. Kita ngerengek-ngerengek sama suami kita nggak dikasih sama suami kita, jadi berantem sama suami. Nah, ladies, ingat bahwa kasih itu nggak iri hati. Hari ini, biarlah kita semua ini boleh belajar bahwa harga diri kita, value kita ini tidak bergantung tentang apa yang orang pikir dan apa yang orang katakan tentang kita. Ingat bahwa kita sudah dicintai terlebih dahulu oleh Tuhan tanpa syarat. Bukan karena betapa baiknya kita, bukan karena betapa menariknya kita, bukan karena betapa banyaknya hal yang telah kita berikan atau kita capai, tetapi Tuhan begitu mencintai kita semua karena kita ini adalah anak-anak Tuhan. Percayalah, ladies, bahwa Tuhan itu sudah memberikan semua-semua yang kita butuhkan untuk menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Jadi apa yang kita miliki saat ini, itu Tuhan tahu bahwa itu tuh cukup untuk kita. Dan orang lain pun sama. Tuhan memberikan porsi masing-masing yang sudah sesuai bagi setiap orang. Jadi jangan lagi iri. Ingat, porsi kita itu masing-masing. Nah, kalau kita lanjut lagi, dikatakan bahwa kasih itu juga tidak memegahkan diri. Kasih itu tidak sombong. Ladies, memegahkan diri, membual, itu adalah lawan kata dari iri hati gitu ya. Kalau iri hati, itu berarti kita ini uh, kita ini mengingini apa yang dimiliki oleh orang lain. Sedangkan kalau kita ini memegahkan diri, itu berarti bahwa kita ini mencoba membuat orang lain itu iri dengan apa yang kita miliki. Ladies, kita perlu ingat bahwa Tuhan itu sangat membenci keangkuhan dan kesombongan, karena itu sangat berbanding terbalik dengan kasih agape. Kasih agape, ingat bahwa kasih agape itu adalah kasih yang mengutamakan kepentingan orang lain dibandingkan kepentingan kita sendiri. Tapi kesombongan, keangkuhan itu hanya menonjolkan, hanya mementingkan diri kita sendiri. Kasih itu melakukan segala hal yang dapat dilakukan dan dapat dijaga supaya tidak ada perpecahan. Tapi kalau kita punya kesombongan, kita punya keangkuhan, itu pasti akan membawa perpecahan dan bukan persatuan. Jadi ladies, hari ini, segala sesuatu yang kita lakukan pada hari ini, jika tidak disertai dengan kasih, maka semuanya akan sia-sia. Hasilnya tentu saja tidak akan membawa kebaikan bagi gereja, bagi umat Kristen, dan bagi Tuhan. Justru sebaliknya, hanya akan menimbulkan perselisihan, konflik, dan perpecahan. Tuhan ingin supaya kita semua ini mempraktekkan kasih yang mengutamakan orang lain, kasih yang agape, kasih yang tanpa syarat. Jadi biarlah hari ini kita boleh diingatkan untuk selalu mempraktekkan dan memiliki kasih yang mengutamakan orang lain, kasih yang sabar, kasih yang baik, kasih yang mau menjadi bermanfaat bagi orang lain, kasih yang tidak iri, kasih yang tidak sombong. Dan hanya dengan kita ini mempraktekkan kasih sejati, barulah kita ini dapat bisa menunjukkan kepada dunia bahwa Kristus itu benar-benar hidup. Karena orang mengenal Kristus, karena kita bisa mengkomunikasikannya melalui karya kasih yang nyata. Puji Tuhan, ladies, mari sama-sama kita tutup di dalam doa.
Bapa kami yang sangat baik, sungguh kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami dapat boleh kembali diingatkan Tuhan untuk kami boleh memiliki kasih di dalam setiap hal yang kami lakukan. Kami tahu Tuhan bahwa apapun yang kami lakukan jika tidak disertai dengan kasih, maka itu adalah sia-sia. Itu adalah sama seperti gong yang berisik yang tidak ada isinya. Bapa, hari ini kami berdoa supaya Engkau yang bisa memampukan kami untuk kami ini memiliki kasih seperti kasih Kristus, kasih yang sabar, kasih yang murah hati, kasih yang baik, kasih yang mau berkorban, kasih yang mau mementingkan orang lain, mengutamakan orang lain, kasih yang tidak iri hati, kasih yang tidak sombong. Tuhan, biarlah Engkau yang membantu kami semua, karena kami tahu bahwa kami adalah orang-orang yang jauh dari sempurna. Kami adalah manusia-manusia yang memiliki keinginan daging yang lebih besar. Sehingga jika tanpa Engkau yang membantu kami, maka kami tidak akan mampu, Tuhan. Biarlah kami, ladies-ladies semua di tempat ini, dapat boleh memancarkan kasih dimanapun kita semua berada. Sehingga namamu, Tuhan, boleh semakin dipermuliakan. Ladies semua, mari kita dekapkan kedua tangan kita di dada. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga, di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita tutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, terima kasih lady semua. Tuhan Yesus memberkati. Mengerti semua masalahku, Tuhan kasih yang